Selamat datang di Ngopi Ngobrolin Pertahanan Indonesia, sebuah ruang diskusi yang membahas isu strategis dengan cara yang lebih relevan dan insightful. Bersama saya, Iwan Hermawan. Ancaman di laut kini tidak hanya datang dari permukaan saja di era perang modern, ancaman justru datang dari langit melalui pesawat tempur, rudal jarak jauh, dan juga drone yang mampu menyerang sebelum kapal itu mampu bereaksi. Di negara-negara kawasan Asia Pasifik, kini armada laut negara-negara Asia Pasifik tersebut berlomba untuk mengembangkan kapal perang berkemampuan pertahanan udara jarak jauh dan menengah. Indonesia pun sebenarnya sudah mulai memasuki tahapan tersebut dengan pengadaan kapal PPA yaitu kelas Brawijaya yang menjadi kapal tempur terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Namun pertanyaannya, apakah 2 kapal cukup? Dan seberapa penting sebenarnya fregat besar ini seperti sekelas PPA untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia? Dan untuk membahas topik ini secara komprehensif sudah ada 2 narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Agung Pramono. Selamat datang Pak di podcast kami Pak. Terima kasih. Pak Agung ini adalah mantan Asisten Perencanaan Umum atau Asrenum Panglima TNI. Jadi karena beliau ini adalah mantan perencana, nanti kita akan membedah dari sisi perencanaan strategis pertahanan dan pembangunan kekuatan militer Indonesia. Dan kemudian yang kedua ada Mas Alman Helfasali. Selamat datang Mas Alman. Terima kasih. Mas Alman adalah konsultan dari PT Marapi 7 Indonesia yang merupakan pengamat yang sering mengkaji isu-isu pertahanan maritim, modernisasi alutsista, dan dinamika kekuatan laut di kawasan Asia Pasifik. Nanti kita akan membedah terkait dengan nilai-nilai strategis fregat berukuran besar dan relevansinya terhadap ancaman perang modern. Nah, pertanyaan pertamanya Pak, kita mulai. Untuk Pak Agung, Pak, ini kan kalau kita lihat nih Pak ya, negara tetangga nih yang kecil, Singapura itu sudah memiliki fregat berkemampuan pertahanan udara jarak menengah, yaitu fregat Formidable dengan senjatanya Aster 30. Australia juga punya dengan Anzac Class, dengan dia punya ESSM dan juga Hobart Class punya SM2, SM6. Ini memang kecenderungannya memang seperti itu atau seperti gimana Pak untuk pertahanan udara maritim ini Pak? Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi saya mencoba berangkat dari yang Australia tadi. Karena ANSAP kelas ini dibangun dalam jumlah yang banyak. Dan saat itu tahun 2003 saya di sana itu juga getol untuk memperbanyak ANSAP kelas ya. Karena memang dalam rangka untuk anti udara yang efektif dengan kondisi geografis Australia yang saat itu. Tentu sampai hari ini akan ANSA Class juga akan berkembang menjadi yang lebih dari ANSA Class yang tahun itu. Nah, sekarang kembali ke kita. Apakah kita ini dalam konsep pembangunan kekuatan mendekatkan tidak hanya proses perencanaan itu terhadap kemampuan anggaran atau ada pendekatan yang lain? Yang saya maksud, sudahkah kita sudah melihat dengan jernih dan jelas kondisi geografis kita? Hampir 17.500 pulau ini dalam konsep pembangunan ini apa kontribusi situasi kepulauan ini? Itu sebetulnya penting. Selama ini harusnya kita dalam merencanakan itu pendekatan utamanya adalah kondisi geografis selain hal-hal yang ekonomi dan tadi ya. Sehingga dari kondisi geografis ini kita akan menelurkan strategi yang paling tepat. Kalau strategi sudah dikeluarkan maka kita juga akan ada turunannya. Terus strategi militer kita gimana? Kita dapatkan strategi militer. Untuk menjalankan strategi militer itu butuh kekuatan. Nah, kekuatan apa dengan kondisi geografis kepulauan yang hampir 3,1 juta kilometer persegi ZEE kita ini, ya hampir sama dengan perairan kepulauan kita, untuk menguasai dan mengendalikan. Strateginya apa? Alutsistanya yang bagaimana? Kalau strateginya kita itu seperti yang saya pikirkan bahwa bagaimana di wilayah-wilayah kayak ZEE itu kita mengendalikan dan menguasai. Artinya siapapun yang masuk pasti atas izin yang pertama, bukan atas izin, tetapi kita mengetahui ya dengan sistem kita, dengan kapal kita maupun sistem early warning kita. Ya. Terus kalau kita terjadi peningkatan eskalasi, kita juga mampu mengendalikan dan menguasai wilayah kita ZEE tadi. Nah, jenis kapal apa ini yang bisa melakukan tugas-tugas ini? Maka pilihan-pilihannya saya bersyukur kalau pemerintah sudah
membeli kelas PPA Brawijaya ya. Brawijaya ya. Tentu Ya, kelas ini yang menurut saya masih 3.500 sampai 6.000 itu paling tepat di ZEE. Mengapa anti udara itu menurut saya lebih tepat? Karena di wilayah ZEE bagi musuh atau calon musuh atau ancaman pasti dia lebih efektif menggunakan serangan dari pesawat udara. Iya betul. Di samping itu kita bentuknya pulau, menuju pulau tertentu ke pulau tertentu dari pihak dari ZEE atau laut bebas ke ZEE menuju ke vokal area kita. Itu hanya bisa ditempuh dengan cepat kalau pesawat udara. Kalau gugus tugas laut mungkin di belakang. Ya. Sehingga menurut saya baik TNI AU maupun TNI AL dua-duanya harus dilengkapi kemampuan anti udara yang efektif. Kalau laut tadi sudah diberikan Brawijaya kelas, saya kira diberikan kemampuan yang menengah ya. Saat ini kalau saya lihat konsepnya. Kemudian nanti lebih jauh lagi TNI AU mau diberikan kekuatan apa untuk menahan serangan udara dari luar. Artinya ada strategi anti akses itu Pak ya. Sehingga anti akses itu betul-betul terrealisasi. Orang yang mau masuk dengan tanpa izin atau masuk dengan cara yang seenaknya dia itu bisa tereliminir karena ZEE secara hukum internasional, hukum laut itu rezimnya sama dengan rezim laut bebas. Jadi orang masuk tanpa izin. Yang melepaskan sesuatu juga tanpa izin. Ini yang berbahaya dan itu kalau tidak diberikan kekuatan yang saya maksud tadi, tentu kita yang istilahnya mengendalikan dan menguasai ZEE bisa dipertanyakan dan kabur kita. Nah ini menarik nih Mas Aman. Nah, seperti tantangannya sudah tahu seperti itu ya, bahwa ada ZEE kita yang sangat luas begitu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah kenapa sih kita ini selama ini walaupun kapalnya fregat gitu ya kayak Yosudarso gitu itu kan fregat begitu ya. Ya yang lainnya sih korvet begitu itu hanya dilengkapi pertahanan udara jarak pendek. Menurut Anda kenapa sih ini bisa terjadi begitu? Menurut saya hal demikian terjadi karena selama bertahun-tahun fokus angkatan laut kita itu lebih banyak ke operasi di perairan teritorial daripada di ZEE. Sehingga pengadaan kapal fregat pun juga kemampuannya terbatas, tidak bisa untuk ocean going. Jadi memang betul ada fregat seperti dulu Yosudarso itu ya. Tetapi Yosudarso kan beli bekas tahun 86 kan. Waktu itu juga senjata untuk rudal pertahanan jarak menengah juga sangat terbatas. Waktu itu rudalnya siket malah. Ya itu rudal jarak dekat ya. Kemudian ketika pasca reformasi kita membeli fregat Damen, PKR itu juga kemampuannya juga terbatas karena hanya dibeli rudal VL Mika yang lebih kepada pertahanan titik. Jadi memang sampai berapa tahun lalu kita belum fokus untuk membangun kemampuan pertahanan udara jarak menengah di TNI Angkatan Laut. Tetapi dengan perkembangan terakhir sudah ada arah bahwa kita harus membangun kemampuan untuk pertahanan udara jarak menengah. Apalagi dalam konsep operasi Angkatan Laut, gugus tugas itu harus dilindungi oleh fregat dengan kemampuan pertahanan udara. Yang dimana fregat itu bukan cuma melindungi dirinya sendiri, tapi juga melindungi gugus tugas itu. Ya, gugus tugasnya, Ya. Jadi kita memang agak terlambat dibanding beberapa negara di sekitar kita. Tapi sekarang kita sudah berada di jalur yang tepat. Tinggal bagaimana nanti Kementerian Pertahanan segera melengkapi PPA dengan senjata-senjata yang dibutuhkan, termasuk rudal Aster untuk kapal PPA itu. Nah, berarti kalau boleh disimpulkan berarti memang karena memang fokusnya angkatan laut kita di beberapa tahun terakhir ini memang lebih karena untuk penegakan hukum ya, bukan lebih karena untuk yang lainnya begitu. Iya, lebih fokus ke fungsi konstabulari. Dan sekarang sudah mulai mencoba menyeimbangkan dengan peran militer sehingga diharapkan bisa lebih memainkan peran di ZEE seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agung tadi. Nah ini soal tugasnya angkatan laut dan kemudian juga ini kan akhirnya kan beririsan dengan perencanaan Pak ya, kan ketika waktu Bapak sebagai Asrenum berdasarkan pengalaman Bapak nih, kira-kira sebenarnya bagaimana sih perencanaan dari TNI ataupun angkatan laut ini terkait dengan fregat yang kemampuan udara ini? Ada nggak sih sebenarnya perencanaan membangun fregat pertahanan udara jarak menengah itu gitu loh Pak? Ada nggak sih? Ya sebetulnya kan merencanakan pembangunan kekuatan TNI itu kan tidak
bicara lepas tersendiri karena kita harus mengacu yang pertama tadi ya, kalau 5 tahunan RPJMN itu berarti kita harus berangkat dari apa visi misi presiden, kemudian kebijakan umum presiden di bidang pertahanan keamanan, kemudian secara umum sasaran nasional itu apa terkait pertahanan, terkait keamanan. Baru kita turun ada strateginya, strategi pertahanan. Dari situ kita untuk menjalankan strategi ada strategi militer. Nah, dari strategi militer ini kita tentukan, maka kita akan keluar nanti prosesnya cukup panjang ya, sampai menjadikan perkiraan kebutuhan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas termasuk untuk mencapai sasaran nasional tadi. Ada hasil akhir dari perencanaan itu yang namanya perkiraan kebutuhan. Dan perencanaan ini tentu pada awal sudah mempertimbangkan bagaimana perkembangan lingkungan strategis saat ini, juga perkembangan lingkungan strategis yang akan datang. Maka kalau kita bicara sudah strategi militer, kemudian kita ada pilihan kekuatan, yaitu di perkiraan kebutuhan. Sehingga di situ kita ternyata dengan pertimbangan yang sangat komprehensif, kita mendapatkan kekuatan yang available untuk kita adalah seperti ini. Besarnya seperti ini, jenis kemampuannya ini. Nah, di kemampuan inilah muncul bagaimana anti udara, anti permukaan, anti kapal selam. Jadi muncul, komposisi itu muncul, kemudian besarannya juga muncul. Karena sudah pertimbangan yang sudah komprehensif tadi. Tentu kalau yang saya sampaikan di ZEE tadi itu sudah masuk ranah pertimbangan yang di atas tadi. Kita mau di mana? Konsep kita, strategi pertahanan kita apa? Menurut saya berpikir bahwa di ZEE itu harus kita kendalikan dan kita kuasai. Karena itulah konsep anti akses kita implementasikan. Jangan sampai ada orang masuk tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui, itu udah pasti jadi persoalan keamanan dan pertahanan kita. Oleh karena itu ZEE menjadi lahan untuk menjaga rumah kita ini. Maka di situ di perkiraan kebutuhan sudah menampilkan jenis kapal, jumlah kapal kalau kita bicara kapal, kemudian kapal jenis apa, apakah anti udara, anti permukaan, kapal selam, kita akan ketemu. Oke, berarti boleh disimpulkan nggak Pak? Kalau misalnya nih, kalau kita melihat kenyataan yang ada, fakta yang ada, bahwa sampai dengan katakanlah 5 tahun terakhir ini kita tidak memiliki kemampuan pertahanan udara jarak, kapal kita tidak memiliki kemampuan udara jarak menengah itu karena memang lingkungan strategisnya tidak memerlukan itu. Zaman dulu begitu. Mungkin ketika direncanakan ya kita tidak melihat kondisi Asia Pasifik akan seperti separah sekarang begitu. Ada mungkin seperti itu nggak sih? Ya, sebetulnya kalau kita berangkat dari regional ya, Asia, Indo-Pasifik. Indo-Pasifik lah. Masalah Taiwan, masalah Laut Cina Selatan itu kan sudah cukup lama. Dan itu pohon diketahui bahwa perairan Indonesia di kawasan Asia Pasifik itu Indonesia paling luas. Kalau kita bicara Asia Pasifik saya nggak bicara Indo-Pasifik. Asia Pasifik, wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah paling luas. Negara yang paling luas memiliki wilayah perairan. Jadi menjaga kita ini pun tidak seperti kayak Australia karena benua ya. Lah kita ini negara yang pulaunya 17.500 dan tersebar, besar dan kecil. Maka sabuk pengamannya itu adalah di ZEE semua. Dan itulah supaya yang mau masuk memikirkan, berpikir. Ternyata ZEE dijaga oleh kapal-kapal yang berkemampuan. Tapi pada kenyataannya kita tidak memiliki kemampuan itu. Itu tidak serta-merta jawabannya kita tidak memperlukan enggak. Kita tadi bicara kebijakan umum bagaimana. Ya, itu yang menjadi acuan kita. Tentara juga tidak bisa merancang seenak pikirannya TNI. Tetapi apa kebijakan umum? Kebijakan umum bidang pertahanan itu sudah mempertimbangkan kemampuan resources nasional kita. Jadi tidak serta-merta. Bicara keinginan, udah pasti tahulah ingin itu. Tetapi kemampuan ini kan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Dan itu menjadi poin kita untuk merancang. Tidak sekedar merancang kemudian ingin yang wah dan hebat. Tetapi sesuaikan dengan kemampuan kita. Termasuk kemampuan logistik nasional dalam rangka dukungan operasi nantinya. Saya kira itu. Nah ini jadi akhirnya menarik. Ini kan memang diawali oleh perencanaan dan tadi Pak Agung bilang itu soal kebijakan umumnya dulu gitu. Artinya memang ada
ada semacam perencanaan yang bersifatnya top down begitu. Lebih banyak yang top downnya karena perencanaan umum ada perencanaan, kemudian lingkungan strategi, ekonomi dan sebagainya. Nah, menurut Mas Salman nih, ini bagaimana sih supaya kita ini bisa membangun kemampuan pertahanan udara jarak menengah pada fregat TNI Angkatan Udara, mengingat ya itu tadi perencanaannya itu lebih banyak yang top down itu, Mas. Ya memang kalau untuk perencanaan top down seperti yang terjadi saat ini itu suatu hal yang penuh tantangan ya. Jadi karena semua di-driven dari atas, dari Kementerian Pertahanan. Nah sekarang tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan apakah mereka memiliki kemampuan perencanaan yang bisa mewadahi kebutuhan matra, dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Apakah kebutuhan matra lewat ke pendekatan top down dapat diwadahi? Ya. Ini yang pertanyaan besar. Kalau misalnya peraturan Menteri Pertahanan mengenai perencanaan alutsista diikuti, peraturan Menteri Pertahanan tahun 2022 itu menganut prinsip pendekatan hybrid. Jadi ada pendekatan antara top down dengan bottom up. Okay. Tetapi peraturan itu tidak dilaksanakan saat ini. Semua lebih ke apa yang ada diinginkan oleh Kementerian Pertahanan. Kalau misalnya yang dibeli seperti fregat PPA itu menguntungkan bagi Angkatan Laut. Tapi kalau misalnya tidak ada jaminan, namun tidak ada jaminan bahwa hal demikian akan terulang pada barang-barang yang lain. Ya. Jadi ini lebih sifatnya untung-untungan. Tapi kan di Kementerian Pertahanan kan ada banyak unsur juga kan, sebenarnya ada unsur laut, ada ini harusnya ada titik temu dong antara, walaupun katakanlah kebijakannya memang ujungnya kan pasti akan top down juga Pak ya, karena yang memiliki kebijakan anggaran dan sebagainya itu kan Kementerian Pertahanan gitu loh. Itu harusnya bisa dong saling bicara gitu. Dalam prakteknya agak sulit saat ini. Karena semuanya di drive dari Kementerian Pertahanan. Kalau pengalaman Bapak gimana, Pak? Ya sebetulnya kalau hybrid itu kan kepentingan top high level, kemudian kepentingan TNI selaku penyelenggara itu kan dipertemukan dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif, maka pilihannya adalah pilihan terbaik. Nah, itu tinggal menurut saya secara regulasi sudah ada, tinggal proses ini pengalaman saya itu sangat tergantung kondisi ekonomi saat itu. Sehingga tentu top down tidak serta-merta ya ingin yang besar gitu, tapi juga mempertimbangkan dan terkait dengan kepentingan nasional yang di luar sektor pertahanan, karena tidak mungkin ya ke sektor pertahanan itu menjadi yang paling besar menggunakan anggaran. Sektor yang lain juga. Jadi perimbangan-perimbangan ini juga menjadi pertimbangan untuk alokasi dan kita membangun segede apa. Bukan kita tidak tahu kebutuhan itu, tahu pasti. 15-20 tahun semenjak MEF itu tahun 2000 ya, kami 2010 perhitungan kita juga sudah mengarah ke anti akses tadi. Tetapi kan persoalannya kan kita harus berpikir kepentingan nasional yang lain yang tidak kepentingan pertahanan, kami masih ada aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak nih, ada nggak Pak faktor pemimpin untuk maksudnya gini, ini kan yang harus dilakukan adalah kompromi antara top down dan bottom up gitu ya, ada komunikasi. Kadang-kadang kan ada faktor pemimpin juga di situ. Misalnya dari Kementerian Pertahanan mau mendengarkan dari bawah atau dari matra atau dari TNI yang memang memiliki pengaruh kuat untuk mempengaruhi kebijakan dari Kementerian Pertahanan. Ada nggak faktor itu juga, Pak? Saya kira faktor personal itu tidak, faktor itu tidak muncul karena regulasi atau manajemen perencanaan ini sudah established. Selama ini digunakan dan itu sudah menjadi peraturan menteri dan itu kita jalankan. Jadi apa yang dilakukan oleh bawah dalam hal ini Mabes Angkatan dan TNI itu sudah sesuai prosedur, sehingga juga Keman juga tahu bahwa ini sudah sesuai prosedur. Belum lagi sebetulnya pada fakta di lapangan perencanaan itu hybrid tadi dipraktekkan bersama, bukan datang dari atas, datang dari bawah begitu, tidak. Pada saat kita merancang kita udah koordinasi, terutama dengan Strahan, Dirjen Strahan, kemudian Jenderal Renhan, itu terus sampai menjadi dokumen konsep tadi.
Jadi tidak kita ngerjakan dulu kemudian paparan. Untuk efisien dan akurat kepentingan atas dan penyelenggara ini tidak terpisah, maka mulai awal perencanaan kita sudah, kalau bahasa sekarang ya sudah tiktokan lah, ini mau begini. Jadi begitu kita paparan ke Kemhan, paling pemimpin menyampaikan arahan itu tidak jauh dari apa yang sudah kita buat. Baru kita dibawa ke tingkat lebih tinggi, ada Bappenas, ada Menteri Keuangan, baru terakhir ke Kemhan. Karena itu memang kepentingan pemerintah dalam hal ini, bukan Kemhan aja ya, Kementerian Keuangan maupun Bappenas. Jadi seperti itu, saya tidak menemukan ada kepentingan-kepentingan itu muncul, tetapi bahwasanya petunjuk secara ekonomi nasional ada indikasi mungkin alokasinya ya, pagunya segini ya kita bisa memahami. Itu soal perencanaannya. Nah sekarang ini kita kan sudah punya nih ya PPA, dan PPA itu kan seharusnya kan dilengkapi dengan paling enggak peluru kendali Aster 15 atau Aster 30 begitu ya. Nah menurut Bapak nih ke depannya pengadaan fregat kita nih wajib nggak sih Pak memiliki kemampuan itu? Ini menurut Bapak ya, walaupun kita nggak tahu kebijakan yang sekarang seperti apa nih. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau sejauh pengetahuan saya selama ini ya, kalau saya terkait dengan perencanaan pembangunan kekuatan militer ya, sebetulnya untuk PPA atau frigate 3.000 sampai 6.000 dengan anti udara itu ya harusnya hari ini sudah harus fokus juga ke situ. Karena kita perencanaan yang pendekatan geografis itu realisasinya kan belum sepenuhnya ya. Lebih kepada tadi disebut law enforcement itu sedikit agak dominan untuk. Tetapi sekarang sudah tidak ada alasan dengan hotspot yang muncul banyak ya, selain Taiwan dan Laut Cina Selatan. Sekarang kita Selat Malaka itu identik dengan Selat Hormuz yang sekarang jadi masalah. Betul. Sementara kita dulu sempat ramai tahun 2005 bahwa di situ tempatnya teroris sudah kita selesaikan, tapi dengan sekarang ada untuk mengganggu global supply chain ya. Itu Selat Malaka sangat efektif kalau mau dibuat untuk seperti itu. Bahkan lebih parah dari Hormuz itu. Lebih parah dari Hormuz karena yang lewat logistik itu lebih banyak. Dari timur ke barat dan seterusnya. Makanya menurut saya kebijakan untuk Brawijaya, kapal merah putih, yaitu frigate yang 3.500 ke atas dengan kemampuan anti udara, tentunya juga permukaan dan nanti kapal selam, karena sekaligus di situ bertugas untuk menjaga permukaan dan bawah air. Saya kira harus masif. Masif itu dalam artian ya kalau perlu itu kita punya 16 seperti itu, utara selatan selesai bisa dihadirkan begitu. Tapi kan itu biaya tinggi, jadi mesti bertahap. Bertahap ya. Ya bertahap, dan syukur-syukur dengan Indonesia bisa membangun sendiri seperti Merah Putih yang sudah di PT PAL itu. Ya, artinya memang kalau 16 itu jumlah yang idealnya begitu ya Pak ya? Iya. Satu skuadron ya. Nah, ini kan tapi pada kenyataannya nih, kalau kita lihat belanjanya kan pertahanan kita ini, ada PPA 2 unit, kemudian fregat Merah Putih 2 unit, nanti ada ISTIF juga 2 unit. Dan sebelumnya juga kita punya fregat dari PKR, fregat ringan ya. Terus juga ada yang lain-lainnya gitu. Ini menurut Mas Salman nih, ini kan harus ada interoperability nih. Gimana caranya nih? Ini sistem senjatanya beda, CMS-nya beda-beda, begitu kan? Combat Management Systemnya, Sewako-nya beda-beda. Kemudian mungkin senjatanya juga nanti akan beda-beda. Ini untuk mengintegrasikan interoperability semua dari berbagai sumber senjata ini gimana Mas? Untuk integrasi mau tidak mau kita harus mengembangkan data link sendiri yang bisa menghubungkan atau mengkonek fregat-fregat yang berbeda kelas itu. Tanpa data link sendiri susah untuk kita integrasi. Tidak mungkin semua hal dipecahkan dengan komunikasi lewat voice. Karena perbedaan antara voice dan data link dari sisi kecepatan, data link lebih cepat 30 detik dibanding voice. Dan itu berpengaruh banyak kalau itu nanti berpengaruh perang. besar dalam perang. 30 detik itu berpengaruh besar. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana kita membangun data link, mengembangkan data link bagi hal ini. Kalau kita lihat di Angkatan Laut, data linknya itu basicnya adalah link Y dari Thales. Kemudian ketika kita beli Rafale, ada juga program offset data link dari Thales kepada PT Len. Nah, pertanyaannya bagaimana data link yang sudah diberikan ini, baik yang dari untuk Rafale maupun yang link Y,
ini bisa diintegrasikan di kapal perang kita, khususnya fregat. Karena suka tidak suka, kebanyakan sistem elektronika kita, sewaku kita itu buatan Thales. Itu fakta. Itu bisa, itulah yang modal awal yang kita bisa jadikan data link itu bagaimana gitu. Data link yang ada di PT LAN itu yang semua berawal dari data linknya Thales. Bagaimana itu dikembangkan, diintegrasikan dengan fregat-fregat kita. Ini pengembangan data link itu sebuah keharusan. Sehingga kita tidak lagi tergantung semuanya pada luar negeri. Dan data link ini sangat vital. Itu dengan data link yang sedang dikembangkan itu, Mas yakin kita bisa koneksi? Ya, CMS-nya kan radarnya aja beda-beda gitu. Sepanjang kita mendapatkan izin dari OEM, itu bisa. Izinnya misalnya ICD-nya kan harus dibuka. Sepengetahuan saya antara CMS atau sistem elektronika buatan Thales dengan buatan Leonardo itu bisa integrasi karena mereka pakai standar NATO. Standar NATO, dengan Turki juga mungkin bisa ya? Ya, jadi secara teori itu bisa, apalagi dari sistem arsitekturnya itu bisa karena mereka menggunakan standar NATO. Tinggal bagaimana kita bisa satu sisi meyakinkan kepada produsen radar, produsen CMS untuk membuka ICD mereka, source code mereka sehingga data link itu bisa kita integrasikan. Oke. Nah ini Pak Agung nih, ini agak sedikit teknis militer, strategis dan taktis gitu ya. Ini kan kalau dalam gugus tugas kapal itu kan harus ada operasi pertahanan udaranya dan itu kan biasanya melibatkan bukan cuma angkatan laut aja, ada juga ada angkatan udara juga pasti akan dilibatkan di situ ya. Jadi ini ada semacam harus ada interoperability antara kapal-kapal perang kita dengan Kohanutnas, katakanlah kalau sekarang sudah ada Kohanutnas lagi. Nah, tantangannya apa sih Pak kalau kita ini sejauh ini yang Bapak tahu gitu terkait dengan interoperability antara angkatan laut dan angkatan udara dalam operasi pertahanan udara di gugus tempur laut gitu loh Pak? Iya, kalau menurut saya sebetulnya kalau bicara interoperability, bahasa yang lebih umum kita sering dikatakan keterpaduan. Sehingga ada operasi terpadu antara udara dan laut ya. Kemudian problem apa yang penting? Komunikasi. Tadi sudah disinggung data link. Data link ya? Ya, data link. Makanya dalam konteks pengadaan alutsista, kita itu tidak serta-merta bicara kuantitas, ya. Tidak bicara kualitas, tetapi bagaimana bisa interoperability. Karena saya 2005 itu pengertian ini agak beda. Interoperability itu adalah bukan keterpaduan. Ya. Interoperability itu kalau di sistem Pacific Logistik yang dikembangkan oleh Amerika itu bahwa misalnya komponen peralatan logistiknya sekutunya itu sama. Oh, artinya bisa. Jadi ya, artinya kalau kita ini mau kapal Amerika di Singapura, sok kenok penghubung komponen-komponen bahan bakar itu untuk refueling itu connect. Nah, itu connect-nya. Ya, hal itu pengertiannya. Tetapi kalau bicara itu di sini bicara keterpaduan, kalau menurut saya sumbernya ya komunikasi tadi. Kalau bicara kendala yang selama ini. Jenis operasinya kita sudah terbiasa, terpadu. Sementara kita ini yang menggunakan radio frekuensi, HF gitu. Tapi kalau dengan link berarti kerahasiaan, kecepatan itu tercapai semua. Karena hari ini pesawat udara juga bergerak cepat, ya. Kemudian komunikasi tidak bertele-tele, singkat bahkan kut semua, sehingga itu data link saya kira diperlukan dan itu memang ya hari ini sebetulnya sudah harus itu kita harus sudah punya gitu ya. Harus punya dan oleh karena itu di dalam perencanaan itu pasti bicara komunalitas. Itu juga penting. Kesamaan teknologi baik antara pesawat udara dengan yang ada di kapal. Itu juga pertimbangan-pertimbangan yang sangat penting itu bagi saya. Tadi disebutkan antara produk Thales dengan elektronika ya, Leonardo itu juga sepadan dan itu memungkinkan. Nah, tinggal kita lobby, kita perencanaan gimana dan ya tentu kalau perdagangan kesenjataan itu kan tidak persoalan bisnisnya saja, tapi komunikasi antar negara ini
diperlukan. Kalau Saya kira itu. Kalau soal ini masih soal interoperability tapi bukan soal komunikasi Pak ya. Tapi ini interoperability yang terkait dengan kemampuan teknis Pak. Maksudnya kapal perang itu kan bisa melaju sampai ribuan mil. Sementara pesawat tempur kita katakanlah F-16 itu kan paling hanya 1000 mil lah maksimal. Kalau radius tempurnya mungkin cuma 800 mil. Ya. Nah, bagaimana interoperability ketika misalnya kita melakukan operasi di luar ZEE, katakanlah seperti itu. Katakanlah kita mau menyelamatkan WNI kita di Taiwan gitu, karena kan memang ada potensinya seperti itu. Ya, kalau bicara areal ZEE yang kalau kita hitung anggap aja betul 200 mil dari garis pangkal kita sampai ke batas ZEE. Kemudian kapal kita itu paling banter ya mungkin 25 sampai 30 knot atau mungkin 35 knot ya. Kemudian pesawat udara 0,8 Mach atau 0,9. Saya kira untuk pembagian coveringnya tadi kita udah sering melakukan ini dalam latihan gabungan ya. Bagaimana peran pesawat udara TNI AU, terus kita untuk memayungi kita dalam konteks gugus tugas yang bergerak. Itu sudah. Hanya persoalannya kan sampai hari ini kita ini ya, tentu kebijakan nasional kita bahwa kita tidak sampai melakukan kegiatan-kegiatan di laut lepas. Bukan tidak boleh karena laut lepas juga bebas kita menerbangkan asal tidak melanggar 4 poin di dalam hukum laut internasional itu. Saya kira itu tinggal jangkauan tadi gabungan antara kapal kemudian pesawat udara dalam rangka untuk menahan atau menghadapi pesawat udara yang akan masuk ke kita. Itu saya kira sudah cukup. Tinggal kuantitas ini harus kita pertimbangkan karena wilayahnya luas lah ya. Luas sepanjang SE dari ZEE dari barat ke timur itu ya. Ya. Nah, Mas Salman nih, ini kalau misalnya memang oke lah kita sepakat lah ya. Itu kita memang harus memiliki kemampuan fregat dengan pertahanan udara jarak menengah. Nah, kalau misalnya kita nanti mau membeli lagi nih, katakanlah fregat itu pengadaan, sebaiknya lebih cocok fregat yang memang dedicated anti warfare fregat atau general purpose atau fregat serbaguna begitu. Menurut saya lebih tepat fregat serbaguna, general purpose frigate, karena bagaimanapun juga kita memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan pengadaan fregat dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu akan lebih bijaksana kalau kita membeli fregat yang tipe general purpose frigate. Okay. Jadi dia memiliki kemampuan udara pertahanan udara jarak menengah. Dia juga memiliki kemampuan peperangan anti permukaan dan juga peperangan anti kapal selam. Dan sekarang tambah peperangan siber ya. Tambah cyber dan juga elektronika. Ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan ke depan. Memang ada negara lain di sekitar kita yang membeli fregat dengan anti air warfare. Tetapi menurut saya untuk kebutuhan kita lebih ke JFP, General Purpose Frigate. Ya karena mungkin memang itu tadi ya, memang kita kan desain pertahanannya juga lebih ke dalam gitu, belum ke forward. Artinya kalau kita memang sudah outward atau sudah di luar wilayah kita, ya mungkin kita harus berpikir ulang begitu Pak ya, tentang konsep pertahanan udara di gugus tempur, seperti itu Pak. Ya, saya kira kita tidak lepas dari kebijakan nasional bahwa memang kita harus menjaga wilayah kedaulatan dan wilayah hak berdaulat, yaitu landas kontinen, ZEE, zona tambahan, laut teritorial, perairan kepulauan. Dan itulah yang menjadi ukuran kita bagaimana membangun. Bukan kita tidak mampu, tapi kepentingan kita apa? Yang mempertahankan wilayah paling luar itu adalah ZEE maupun landas kontinen. Itu makanya kalau tadi General Purpose tadi, saya setuju karena apa? Ya kita efisien ya. Satu kekuatan seperti Brawijaya dengan fungsi anti udara, anti permukaan dan anti kapal selam, saya kira lesson learn kita sudah banyak ya. Frigate light corvette kita juga sama, anti permukaan, anti ke udara dan anti, meskipun jarak yang jangkaunya itu pendek, tetapi konsep-konsep itu umum lah. Kalau sekarang diperpanjang menjadi jarak menengah, kemudian rudal permukaannya juga lebih jauh, sonar kapal selamnya, torpedonya menjadi lebih, itu saya kira harus kita pikirkan ke arah situ. Oke. Baik. Terima kasih Pak atas perbincangannya kali ini, dan ini menarik ya karena memang kita trennya memang
sejauh ini semoga nantinya kita akan memiliki fregat-fregat yang memiliki kemampuan pertahanan udara jarak menengah seperti di negara. Karena memang wilayah yang dilindungi juga cukup luas, kita luas, wilayah kita luas. Jadi memang itu merupakan suatu kebutuhan walaupun mungkin dalam bentuknya lebih ke general purpose frigate dengan kemampuan pertahanan udara jarak menengah seperti itu Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas insight-nya pada kali ini, dan dari perbincangan kali ini kita dapat melihat bahwa kekuatan laut modern tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah kapal, tapi juga oleh kemampuan kapal tersebut dalam menghadapi ancaman multidimensi termasuk ancaman udara yang semakin kompleks dan mematikan. Dan kehadiran fregat berukuran besar dengan kemampuan pertahanan udara jarak menengah menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya tangkal, melindungi gugus tugas laut, serta memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Modernisasi alutsista bukan sekedar teknologi, tapi tentang kesiapan negara menjaga kedaulatan, melindungi kepentingan nasional, dan menjawab tantangan keamanan masa depan. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas insight-nya pada kali ini, dan semoga diskusi ini akan memberikan perspektif yang utuh dan konstruktif. Saya Iwan Hermawan, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.